Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Socip Art and Farm. Gimana teman-teman kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang apa? Tentang kelengkeng, teman-teman. Oh, tentang kelengkeng. Pengalaman apa ya? Pengalaman tentang membuahkan kelengkeng atau cara pembusteran kelengkeng, khususnya kelengkeng dataran tinggi. Oh iya, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa yang dipakai untuk booster? Yang dipakai untuk booster adalah jenis senyawa, yaitu potasium klorat, atau kadang bisa pakai juga menggunakan sodium klorat. Untuk saya biasanya pakai potasium klorat. Untuk sodium klorat saya belum pernah menggunakan. Kalau teman-teman ada yang sudah pernah pakai sodium klorat, nanti bisa berbagi pengalaman di kolom komentar. Terus apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembusteran supaya pembusterannya bisa berhasil? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu dosis. Dosis yang tepat untuk umur sekitar 3,5 tahun itu sejumlah 250 gram. Bisa pakai yang bentuk cair maupun bentuk serbuk. Kenapa saya sebut umur 3,5 tahun? Karena memang umur yang ideal untuk membuahkan kelengkeng dataran tinggi yaitu umur 3,5 tahun, atau sebesar batangnya itu sekitar 1 lengan atau ya kurang lebih 10 cm-an lah. Kenapa kalau sebelum 3,5 tahun? Ada beberapa hal yang mempengaruhi kalau misalkan kita buahkan umur 3,5 tahun, yaitu kekuatan batangnya kurang, sehingga kalau terlalu beban buahnya terlalu besar, batangnya bisa patah. Jadi tanaman tersebut bisa rusak. Selain itu, untuk umur kurang dari 3,5 tahun itu akan beresiko pada tanamannya kurang sehat untuk kelanjutan kelengkengnya. Karena memang kalau terlalu kecil dibuahkan biasanya bisa menyebabkan tanaman tersebut abnormal atau kurang subur. Untuk dibuahkan lagi biasanya nunggu waktu yang jauh lebih lama. Hal yang perlu diperhatikan yang kedua adalah penggunaan dosis air atau perbandingan potasium kloratnya dengan air. Biasanya saya menggunakan air sejumlah 12-14 liter untuk 250 gram potasium klorat atau 250 ml potasium klorat yang bentuk cair. Apakah bisa lebih dari itu? Kalau terlalu banyak, hal itu akan bisa merusak tanaman juga. Terus kalau kurang, biasanya pembusterannya bisa gagal atau buah yang dihasilkan setiap pucuknya tidak rata, bahkan hanya ada beberapa dompol saja yang akan keluar buahnya. Yang ketiga yaitu banyaknya daun. Untuk daun biasanya saya pakai 15 daun dari pucuk, biasanya sekitar segituan. Saya biarkan, ke bawahnya saya buang semua, saya rempel.
Kenapa? Karena daun-daun ini akan memakan banyak nutrisi, khususnya potasium klorat. Kalau dibiarkan, maka proses pembuahan atau pembusteran akan terganggu atau bisa dikatakan tidak bisa maksimal. Yang keempat, yaitu pembuangan batang-batang yang sudah tidak produktif atau tunas-tunas air, batang-batang yang memang secara proporsi memang sangat mengganggu juga bisa dibuang saja, karena itu hanya akan memakan nutrisi saja, biasanya tidak bisa keluar bunga. Kalau keluar bunga pun jumlah dompolannya juga tidak bisa maksimal, jadi lebih baik dibuang saja. Selanjutnya yaitu pembuatan lubang siram. Kalau saya biasanya menggunakan lubang sekitar setengah sampai 1 meter dari pokok batang utama, mengelilingi pokok batang utama. Saya keruk sekitar 20 cm-an, ya tergantung keadaan akar besarnya, akar utamanya. Kalau sudah ketemu akarnya, biasanya pengerukan ke bawahnya saya hentikan. Selain itu, dengan cara dikeruk, bisa juga menggunakan linggis, jadi dilubangi mengelilingi. Bisa dibuat lubang sekitar 10 sampai 16 lubang, itu akan lebih bagus dengan menggunakan linggis. Kalau bisa, pelubangan bisa memperhatikan percabangan, jadi percabangannya harus dilihat dulu arahnya kemana. Di bawah percabangannya tersebut bisa dibuatkan lubang-lubang untuk menyiram potasium klorat yang sudah dilarutkan dalam air tadi. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah asupan sinar matahari. Kalau tanaman tersebut dapat penyinaran lebih optimal, maka dimungkinkan pembusteran akan semakin berhasil. Apabila tanaman tersebut di bawah pohon besar atau terkelilingi atau terhalangi tanaman lain, maka pembusteran biasanya akan terganggu atau tidak bisa optimal. Selanjutnya yaitu penyiangan. Jadi seperti rumput-rumput, ilalang dan lain-lain yang ada di bawah pohon, sebisa mungkin dihilangkan supaya tidak menyerap potasium klorat yang kita siram tadi. Kenapa? Kalau sudah terserap, ukuran atau dosis yang diserap oleh tanaman tidak bisa maksimal atau sudah berkurang. Apa akibatnya? Ya, pembusteran kita ya tidak bisa berhasil. Apa selanjutnya? Selanjutnya yaitu penyiraman. Setelah 14 liter tadi, atau dengan komposisi 14 liter air dan 250 gram potasium klorat, tadi disiramkan mengelilingi lubang yang sudah kita buat di bawah pohon kelengkeng tadi, atau lubang-lubang yang kita buat mengelilingi pohon kelengkeng tersebut. Setelah disiramkan, larutan pupuk tadi atau pupuk yang sudah dilarutkan dalam air 14 liter disiramkan juga di tempat yang tadi disiramkan potasium klorat yang sudah meresap ke tanah. Kemudian biarkan sampai meresap juga. Setelah itu siram sampai basah, sampai pupuk dan potasium kloratnya tadi meresap ke tanah. Oh iya, sebelum aplikasi potasium klorat atau pembusteran, sebelumnya sehari sebelumnya bisa disiram dulu sampai basah, baru kemudian besoknya diaplikasikan untuk pembusteran. Selanjutnya penyiraman dilakukan setelah 2 hari. Setelah itu 2 hari sampai 3 hari juga tidak apa-apa.
Setelah itu bisa disiram 2 hari sekali rutin, atau 3 hari sekali juga bisa. Lebih sering lebih bagus. Hal itu akan mempengaruhi pengangkutan potasium klorat yang kita siramkan tadi ke daun. Kalau saya biasanya saya siram 2 hari kalau memang ada air, tapi kalau musim kering gini, kemarau gini, kadang sampai seminggu, kadang 2 minggu baru saya siram. Ya kebetulan di sini untuk air memang untuk penyiraman memang masih sulit. Jadi ya untuk teman-teman saya sarankan untuk penyiraman setelah pembusteran lebih sering itu akan lebih bagus. Selanjutnya yang keberapa teman-teman? Saya lupa. Yang selanjutnya saja ya. Yang selanjutnya biasanya saya menggunakan dolomit ya, khususnya untuk penggunaan di musim hujan. Jadi tanah kalau pada musim hujan itu seringkali lebih bersifat asam karena air hujan itu banyak mengandung nitrogen. Jadi perlu dinetralkan pH-nya antara 6 sampai 7 ya kira-kira. Kalau sudah netral maka itu juga akan sangat mempengaruhi stamina tanaman untuk mengeluarkan proses pembungaan. Hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah penyemprotan pupuk cair pada daun-daunnya menggunakan, bisa pakai kalium klorat atau bisa menggunakan KCl atau bisa disemprot dengan pupuk yang mengandung unsur K dan P yang tinggi. Kenapa? Karena unsur K dan P atau kalium dan fosfor ini sangat mempengaruhi pertumbuhan generatifnya. Untuk unsur N atau nitrogen sebisa mungkin dikurangi secara drastis karena unsur nitrogen ini akan memacu pertumbuhan vegetatif yang akan menghambat pertumbuhan generatif atau pembungaan kelengkengnya. Yang terakhir yang teman-teman perlu perhatikan adalah kondisi tanaman atau stamina dari tanaman tersebut. Kalau memang tanaman tersebut belum siap, biasanya tanaman itu sudah siap dalam keadaan subur. Terus untuk daunnya sudah tua, tidak dalam keadaan pupus. Jadi saat daunnya tua baru di booster, itu pun harus dalam kondisi yang bagus. Kalau tanaman kurang bagus atau dalam keadaan yang kurang baik, maka pembusteran juga tidak bisa maksimal, bahkan bisa gagal total. Ya, itu tadi beberapa hal yang menurut saya berdasarkan pengalaman saya itu akan sangat berpengaruh pada proses pembusteran atau pembungaan. Nanti kalau teman-teman ada pengalaman lain atau hal lain yang perlu diperhatikan yang belum saya sebutkan, bisa komentar di bawah supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu. Ya, di channel ini kita bisa berbagi pengalaman dan ilmu supaya bermanfaat untuk orang lain, tidak hanya untuk kita sendiri. Ya, berikut ini saya akan tunjukkan ke teman-teman beberapa tanaman kelengkeng yang saya booster dan bisa dibilang kurang berhasil karena faktor-faktor yang memang yang saya sebutkan tadi memang kurang diperhatikan. Dan dari pengalaman itu saya mulai memahami sedikit demi sedikit
cara pembusteran yang benar. Ya, ini teman-teman, salah satu kelengkeng yang saya buahkan dan bisa dibilang ini gagal. Tidak semua pucuk keluar bunga, terus bunganya rontok semua. Kenapa? Kalau menurut analisa sementara saya, ini kurang siraman. Yang kedua, memang kondisi tanamannya belum siap. Dan saat saya buahkan, saat saya booster, memang dalam keadaan tidak subur. Sebenarnya batang bawahnya sudah cukup, sudah bisa harusnya. Cuman ini ya ada beberapa faktor yang mungkin memang tidak terpenuhi. Ini nanti akan saya potong semua biar nanti terubus cabang-cabang baru. Setelah beberapa kali keluar pupus baru atau pucuk baru, nanti bisa di booster lagi. Selanjutnya akan saya tunjukkan lagi yang gagal dalam pembusteran. Ya, ini tidak saya rempel daunnya. Memang saya sengaja, saya juga masih belajar terus, pengen tahu. Memang saya suka bikin percobaan. Ya memang begitu belajar, try and error. Coba gagal sampai berhasil. Yang penting jangan pernah menyerah. Ya ini tidak saya rempel. Keluar buah cuman tidak bisa maksimal. Untuk yang ini kemarin sudah panen, sudah habis. Nah ini batangnya sudah cukup besar. Nah itu, cuman ada beberapa dompol, ada 3 kira-kira, itu ada bungkus bawang, itu saya bungkus beberapa dompol. Terus ini keluar lagi ada bunga, 1 cabang itu di atas. Nah, kalau menurut analisa saya sementara, memang dari awal ini tidak saya rempel daunnya. Terus penyiraman setelah pembusteran memang kurang siraman, tidak saya siram, terlalu lama intensitasnya. Jadi akhirnya tidak bisa maksimal. Ya, itu tadi beberapa hal yang sangat perlu teman-teman perhatikan saat membuahkan pohon kelengkeng. Terus tadi juga sudah saya tunjukkan tanaman-tanaman atau kelengkeng-kelengkengnya yang memang selama perjalanan dalam pembuahan selama ini ada beberapa hal yang kurang saya perhatikan, atau pada saat itu memang saya belum paham, dan kelengkeng tersebut buahnya tidak bisa maksimal, bahkan bisa gagal total. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kritik dan saran, mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu, bisa komentar di kolom komentar yang banyak ya. Terus jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya lebih banyak teman-teman yang terinspirasi untuk berkebun, khususnya berkebun tanaman buah. Kenapa? Karena buah-buah yang ada di pasaran selama ini masih banyak kita impor dari luar negeri. Sedangkan Indonesia kan dikatakan sebagai
tanah surga ya, tanah yang sangat subur. Kayu dilempar saja jadi tanaman. Ya, sangat subur. Kenapa kita bisa kalah dengan Thailand? Ya, itu PR kita semua. Meskipun Thailand dengan Indonesia kurang lebih iklimnya sama, untuk tanah tingkat kesuburannya konon katanya masih subur di Indonesia. Terus kenapa kita tidak mulai dari sekarang supaya Indonesia bisa berdaulat pangan, khususnya di buah-buahan. Untuk praktek pembusterannya nanti saya insya Allah akan buatkan di video yang lain. Semoga nanti bisa saya buatkan video terbaik untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.